Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Tausiah Sore bersama Ustaz ZM Bahmid dengan tema Keagungan dan Mukjizat Al-Quran Jilid kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, ni'mah wal afiyah, alhamdulillah. Ada apa dengan Al-Quran ini sendiri, Ustaz? Karena ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sayati zaman ala ummati la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Akan datang satu waktu kepada umatku yang tinggal dari Al-Quran itu hanya lukisan-lukisannya aja, kaligrafinya. Tapi rohul Quran itu seakan-akan sudah tidak bertengger lagi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang melemahkan umat Islam. Jadi sengaja kita membawa kembali mukjizat dan kebesaran Al-Quran, supaya bagaimana kita lihat kebenaran dan janji-janji Allah tentang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyir rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para pendengar, para pemirsa Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang selalu menaburkan rahmanya kepada kita sekalian. Dan kepada saudara-saudara sekalian, pendengar yang berada di jalan, para pemirsa dan pendengar yang saya cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan antum semua sampai ke tempat ketujuan dengan sahha wal afiyah, sampai ke tempat tujuan. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang lalu kita pernah membicarakan tentang keagungan dan kebesaran Al-Quran, satu mukjizat yang terbesar di dalam kehidupan umat manusia, dan mukjizat yang terbesar di dalam kehidupan kita umat Islam. Nanti kita lihat bagaimana sehingga mukjizat ini merupakan mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Dan Al-Quran ini merupakan satu-satunya petunjuk yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita manusia. Justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran. Ayat ini sering saya bawakan ketika yang pertama-tama sesudah Ummul Quran, Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim ini adalah buku Al-Quran. Dzalikal kitab. Jadi Al-Quran itu dalam Al-Quran sendiri terkadang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kitab, dengan kalimat furqan, dengan kalimat Quran, dengan kalimat zikir, dan ada juga dengan kalimat ruh. Itu semua tertuju dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kalimat ruh. Dan kita juga manusia yang hidup, ada yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi.
Ini adalah Al-Quran yang tidak perlu kalian ragu. Memang benar hamba Allah yang mulia. Seorang sekalipun dia tidak salat, mungkin tidak puasa, artinya Islamnya Islam keturunan. Tapi para tuan perut Islam banyak yang dia tidak ikuti. Tapi kalau ditanyakan kepadanya tentang Al-Quran, dia akan mengatakan itu kitab suci. Kalau dikatakan apa Anda mengingkari Al-Quran, tentunya dia akan membantah. Dia akan mengatakan itu adalah kitabullah. Artinya dia masih mempunyai iman kepada Allah dan iman kepada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ketika kita akan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mengangkat Al-Quran dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala katakan, la raiba fi, jangan kalian ragu. Buang rasa keraguan sejauh-jauhnya. Karena keraguan ini merupakan bibit yang paling berbahaya yang bisa merongrong iman kita. Seorang istri aja kalau dia ragu kepada suaminya ketika suaminya keluar, itu akan menjadikan dia tidak bisa tenang, akan menjadikan kegelisahan, keresahan di dalam rumahnya. Jadi ragu ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Justru itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la raiba fihi. Tidak perlu kalian ragu dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah, kalau kita bedakan antara Injil dan Al-Quran. Injil ini ditulis sesudah Nabi Isa alaihissalam meninggal 302 tahun. Dan yang dicatat bukan merupakan wahyu yang langsung disampaikan oleh Jibril, oleh Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya, tapi adalah murid-muridnya yang mengatakan, aku mendengar ya bahwa Yesus atau Isa alaihissalam berkata begini, 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 dan selanjutnya. Tapi kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala malahan menjamin kemurnian daripada Al-Quran. Dan ini langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu menceritakan kepada sahabat-sahabatnya langsung. Dan belum sempat 50 tahun Al-Quran itu telah dicatat oleh beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Khalifah Uthman adalah khalifah yang ketiga. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian ketika pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana fungsinya Al-Quran dalam kehidupan kita. Malahan mungkin banyak kita berpikir, kalau kita membaca Al-Quran, kita berbicara tentang upacara akhirat. Seakan-akan Al-Quran ini nanti berfungsi di yaumul akhir. Memang salah satu bagian yang besar itu betul. Tapi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya, bahwa di rumah yang banyak dibaca Al-Quran, Allah memperbanyak kebaikan dalam rumah tersebut. Allah memperbanyak kebaikan dalam rumah tersebut. Dan rumah, jadi dalam kehidupan kita itu, Quran itu sangat berperan. Pengaruhnya luar biasa. Dan tuntunannya kepada kita, kita perlu, kita butuhkan. Hamba Allah yang mulia, memang ketika gencar-gencarnya turun Al-Quran, gencar-gencarnya turun wahyu, Al-Quran ini banyak ditantang oleh para musyrikin. Banyak ditolak. Mereka menganggap bahwa ini merupakan syair dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa ini sebagai tandingan kepada penyair-penyair yang ada di zaman itu. Mereka menganggap bahwa ini hayalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru itu hamba Allah yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 3 tawaran kepada kita. Ada beberapa tawaran. Saya ambil yang 3 tawaran aja. Mengenai Al-Quran. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan begini. Sebelum kita masuk, kita lihat bagaimana Al-Quran ini merupakan mukjizah yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Karena mukjizah di zaman Nabi-Nabi itu sangat banyak. Di antaranya mukjizah Nabi Allah Isa alaihissalam yang menghidupkan orang yang mati.
Tapi kita mengetahuinya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, kita tidak saksikan. Kita hanya percaya, beriman apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tapi kita tidak saksikan. Dan itu telah berlalu. Kita ketahui dengan mukjizahnya Nabi Musa alaihissalam yang membelah laut. Itu pun kita tidak saksikan. Dan kita hanya mengetahui dengan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Dan kita mendengar, membaca wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang bagaimana laut itu dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sendiri tidak saksikan. Dan itu telah berlalu. Dan bagi kita, manfaatnya hanya satu. Bahwa kita harus meyakini ketika Allah menghendaki sesuatu, di luar lingkup kemampuan akal pun bisa terjadi. Tidak ada yang bisa membelah laut dalam sekejap. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya bagi kita. Selain itu kita nggak lihat, kita tidak saksikan. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika dilahirkan dari seorang perempuan perawan. Dan ini merupakan di dalam, kalau kita berbicara di dalam medical science, tidak akan mungkin. Tidak ada yang bakal percaya. Tapi itulah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَرَدَ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ. Dan itu pun kita tahu daripada wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mukjizat-mukjizat ini semua kita tidak saksikan. Tapi ada mukjizat tersebut. Tapi mukjizat Al-Quran, subhanallah. Di belahan dunia mana aja kita pergi, kita akan ketemukan dengan Al-Quran. Di belahan dunia mana aja, kita akan melihat Al-Quran. Dan yang lebih menakjubkan, Al-Quran di mana aja, kita tidak akan lihat perbedaannya sekalipun satu huruf. Karena ini dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada mukjizat Al-Quran. Jadi di mana aja kita pergi. Dan subhanallah, mukjizat ini sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berlalu 1500 tahun, mukjizat Al-Quran masih ada di hadapan kita. Justru itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada mereka-mereka yang meragukan dengan Al-Quran. Mereka-mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'al insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Jadi yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sampaikanlah ya Muhammad. Ya. La in ijtama'al ins wal jin. Kalaupun bergabung manusia dan jin. Kalau bergabung manusia dan jin untuk membuat sebagaimana Al-Quran yang ada. Keseluruhan Al-Quran. Bimithli hadzal Quran. Sebagaimana Al-Quran ini. Jadi jin dan bangsa manusia itu bergabung menjadi satu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la ya'tuna bimithli. Tidak akan mungkin kalian akan sanggup untuk membuat sebagaimana Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, sekalipun mereka itu bergabung membantu satu sama yang lain, bertahap untuk melaksanakan, tidak akan mungkin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi lagi tawarannya kepada mereka-mereka yang ragu tentang Al-Quran. Dikurangi lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian manusia dan jin bergabung menjadi satu untuk menciptakan sebagaimana Al-Quran. Allah Ta'ala katakan tidak akan mungkin. Dan memang tidak akan mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lagi tawarannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, am yaquluna iftarah. Ketika mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran, kelompok musyrikin, mengatakan bahwa ini hanya cerita-cerita bohong.
Artinya ini hanya bagian daripada syair. Hanya cerita yang diada-adakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul," sampaikanlah ya Muhammad, jawab kepada mereka. "Fa'tu bi asyri surin mithlihi." Fa'tu bi asyri surin mithlihi. Datangkan 10 ayat aja. Jadi kalau tadinya Allah taala menantang, subhanallah, memberikan tawaran kepada manusia dan jin, coba kalian bergabung menjadi satu. Subhanallah, hamba Allah yang mulia. Itu manusia dan jin. Dua makhluk Allah yang bukan sedikit jumlahnya dalam kehidupan kita di dunia. Dan jin juga mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Allah Ta'ala menyatakan bergabung kalian berdua, makhluk Allah ini menjadi satu. Untuk menciptakan sebagaimana Al-Quran. Allah Ta'ala katakan tidak akan mungkin. Kemudian Allah Ta'ala rendahkan lagi tawarannya. Allah Ta'ala menyatakan, coba ciptakan aja 10 ayat dari Al-Quran. 10 ayat daripada Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah. Dan kalian panggil, minta tolong kepada siapa aja selain dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian menciptakan 10 ayat aja. Al-Quran. In kuntum sadiqin. Kalau kalian benar-benar mempunyai kekuatan untuk menantang Al-Quran. Tidak mempercayai Al-Quran. Sebab terkadang kita anggap, dan banyak orang-orang di luar Islam, mereka sampai saat ini masih menganggap bahwa seakan-akan Al-Quran itu adalah ciptaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ketika menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Muhammad, mereka tidak pernah tambahkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Malah terkadang namanya itu diganti lagi dengan Muhammad. Karena orang barat ini memaksakan supaya kita ini mengikuti kalimat kebarat-baratan. Justru itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut nama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutlah nama tersebut dengan baik dan ikuti dengan salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di Quran sendiri Allah Ta'ala nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ikut orang-orang barat. Mereka menyebut dengan kalimat Muhammad. Muhammad. Nabi-nabi aja dirubah oleh mereka. Yusuf menjadi Joseph. Daud menjadi David. Musa menjadi Moses. Dan yang lain-lain. Ibrahim menjadi Abraham. Yakub menjadi Jacob. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala rendahkan tawarannya lagi. Dikurangi oleh Allah Ta'ala 10 ayat kalau kalian sanggup. Kemudian subhanallah, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan mungkin. Sesudah itu Allah Ta'ala rendahkan lagi tawarannya kepada manusia. Apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Yang pertama Allah Ta'ala katakan, kalian jin dan manusia bergabung untuk membuat Al-Quran. Mereka tidak akan sanggup. Dan tidak pernah dalam kehidupan manusia ataupun jin 10 ayat tidak akan sanggup. Apalagi Al-Quran keseluruhan. Kemudian Allah Ta'ala kurangi lagi tawarannya. 10 ayat aja. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyatakan 1 ayat aja. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan kalian wahai manusia-manusia, minta tolong satu sama yang lain. Panggillah ahli-ahli daripada kalian. Panggillah mereka-mereka yang menentang Al-Quran. Panggillah mereka-mereka yang ahli-ahli dalam menulis. Allah Ta'ala menyatakan satu ayat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi. Coba datangkan satu ayat aja sebagaimana Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Silakan berkomplot, panggil konco-koncokmu, teman-temanmu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau yang kufur-kufur, yang setengah-setengah kufur, yang ragu kepada Al-Quran, dikumpulkan orang-orang yang pintar-pintar semua. Allah Ta'ala menyatakan satu ayat aja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Dan kalau kalian tidak sanggup, dan pasti kalian tidak akan mungkin untuk sanggup. Walam taf'alu. Lan artinya yang tidak akan mungkin terjadi. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Jadi kalau kalian ragu dengan Al-Quran, mau coba-coba menciptakan sekalipun satu ayat, dan kalian tidak akan mungkin, tidak sanggup, maka untuk itu takutlah dengan ancaman Allah tentang neraka, yang bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Waquduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Satu penetapan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang kufur mengingkari tentang Al-Quran. Hamba Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tawarannya 3 kali. Mulai daripada Al-Quran, kemudian 10 ayat. Kemudian Allah Ta'ala katakan 1 ayat aja. Dan kalian tidak akan sanggup. Itulah hamba Allah yang mulia. Dan Quran selamanya berada di depan kita, Masya Allah. Dan Quran merupakan satu mukjizah yang paling besar dalam kehidupan manusia. Mukjizah yang paling besar di dalam kehidupan mukminin. Sekarang hamba Allah yang mulia, mari kita lihat bagaimana Al-Quran ini merupakan mukjizah yang terbesar. Kita perhatikan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, allamal insana ma lam ya'lam. Ketika ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Bacalah, belajarlah, kira-kira begitu. Dengan nama Tuhanmu yang mulia. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan allamal insana ma lam ya'lam. Berarti ayat ini menunjukkan perkembangan otak manusia tidak pernah berhenti. Subhanallah. Artinya ada aja perkembangan baru yang diketemukan oleh manusia. Allah Ta'ala katakan allamal insan. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Tapi kemampuan manusia, jangan salah, saya katakan otak manusia itu tidak pernah berhenti untuk selalu mendapatkan yang baru. Allah Ta'ala ajarkan sesuatu yang baru. Tapi pemakaian otak manusia ada batasnya. Tidak selamanya. Pemakaian otak manusia. Saya berikan contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila ardhil umur." Sebagian di antara kalian meninggal dunia duluan, sebagian Allah Ta'ala antarkan jadi ardhil umur. Banyak orang yang pikun. Ahli-ahli pikir ada yang pikun.
Dokter-dokter ahli ada yang pikun. Profesor ada yang pikun. Penulis-penulis yang cukup dikenal dunia, banyak yang pikun. Subhanallah. Jadi pemakaian otaknya ada batas. Tapi perkembangan otak manusia yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal-hal yang baru. Itu selalu berkembang. Karena Allah Ta'ala katakan, Allamal insan malam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia. Berarti di tiap saat, di tiap zaman ada inspirasi, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilham dari Allah Ta'ala. Saya berikan contoh yang sangat simpel aja. Contoh yang sangat simpel. Dan contoh ini sudah sering saya sampaikan. Hamba Allah yang mulia. Ketika detik-detik akan terjadi perpindahan seorang anak bayi dari rahim ke pangkuan ibunya, anak bayi ini sejak dia diciptakan oleh Allah, di menit yang pertama, sejak dia masih berbentuk alaqah, ya, dia tergantung di dinding rahim. Alaqah, masih berbentuk sebagai lintah, segumpal darah, sampai dia berbentuk segumpal daging. Ya, sampai dia berbentuk, hampir berbentuk seperti manusia. Tapi berbeda dengan ketika dia lahir. Tidak pernah anak bayi ini dia belajar minum, belajar mengisap tete ibunya, atau dia belajar berteriak, belum pernah. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah terjadi ketika di dalam rahim. Nah, ketika detik-detik dia akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh Allah. Jadi sebenarnya keluarnya seorang anak bayi dari rahim ibunya itu adalah atas perintah Allah. Karena Allah Ta'ala menyatakan, "Tsumma nukhrijukumu tifla." Kemudian kami Allah yang lahirkan dia menjadi anak bayi. Kami yang keluarkan dia dari alam rahim. Subhanallah. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan diklat. Ya, dan dia tidak pernah mengikuti diklat. Bagaimana cara mengisap tete ibunya, ya. Bagaimana dia harus berteriak supaya paru-parunya terbuka, tidak. Tapi begitu dia keluar dari rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadanya. Dia harus berteriak, sekalipun hanya kalimat yang pendek, supaya paru-parunya terbuka, supaya dia bisa bernapas. Jadi paru-parunya dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ready for use. Tapi ketika dia di alam rahim, ya, only ready for use, but not the time to use. Ya, hanya siap untuk dipakai, tapi belum saatnya untuk dia pakai. Perlunya dia berteriak supaya paru-parunya terbuka. Ketika didekatkan ujung tete ibunya, sangat pintar, Masya Allah, dengan kemampuan dan kekuatan yang luar biasa, dia mengisap tete ibunya. Masya Allah. Ini termasuk salah satu ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu, menjadi tahu. Apa hubungannya dengan pendapat-pendapatan yang baru dengan Al-Quran? Kita lihat kebesaran daripada mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia. Kita ini berada di zaman yang kita katakan zaman yang penuh dengan teknologi luar biasa, perkembangan teknologi yang luar biasa. Saya berikan satu contoh dulu. Bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Kita lihat sekarang perkembangan yang namanya CCTV. Ya, Masya Allah. CCTV. Anda punya perusahaan di Jakarta. Kemudian Anda kontrol dari Sulawesi umpama. Dengan CCTV. Ini perkembangan otak manusia, luar biasa. Dari Manado dia bisa kontrol perusahaannya di Jakarta. Siapa yang masuk keluar di kantornya, siapa yang datang. Hanya dengan sepotong HP. Dengan handphonenya. Di mana aja dia berada, dia bisa kontrol. Nah, itu kepintarannya otak manusia. Yang Allah Ta'ala katakan, Allamal insana ma lam ya'lam.
Coba kita perhatikan satu ayat 1500 tahun yang lalu. Sebelum otak manusia bisa berkembang, mendapatkan apa yang kita katakan TV, ya, apa yang kita katakan tape recorder. Sudah tape recorder sekarang udah ketinggalan zaman. Sudah nggak ada yang pakai tape recorder sekarang. Sekarang pakai USB. Ya, Masya Allah. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian ini masih sombong dan lalai kepada Tuhanmu yang pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang sesungguhnya menciptakan kalian. Fasawwaka, kemudian membentuk kalian. Fa'adalak, kemudian menyempurnakan kalian. Fi ayyi suratin, dalam bentuk yang bagaimana yang Allah kehendaki itu yang dia ciptakan. Jadi Allah gambarkan dulu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa Allah Ta'ala katakan? Wa inna alaikum lahafidhin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafidhin. Tiap-tiap kalian, tiap-tiap orang, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap seorang yang hidup, Allah Ta'ala menyatakan lahafidhin, kiraman katibin. Nah, ini kiraman katibin, subhanallah, ini yang namanya CCTV. Allah Ta'ala katakan tiap-tiap kalian ada penjaganya. Apa fungsinya penjaga ini? Kiraman katibin, perekam yang sangat expert, sangat mulia. Allah Ta'ala katakan di sini, perekam yang sangat mulia, penulis yang sangat mulia. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kamu lakukan. Hamba Allah yang mulia, mungkin 300 tahun yang lalu, jangan 300 tahun yang lalu, terlalu lama, 100 tahun yang lalu. Kalau 100 tahun yang lalu ada orang yang bercerita, yang berbicara, kemudian kita rekam. Ini cerita 100 tahun yang lalu. Kita rekam. Jadi berarti di tahun 1900-an. Kita rekam apa yang dia berbicara. Sesudah itu ketika dia berada di satu ruangan sendirian, kemudian kita buka rekamannya ini. Dia mendengar suaranya dia yang dia bercerita. Dia bisa lari tunggang langgang. Ketakutan. Teknologi belum berkembang. Dan dia tidak percaya bahwa suaranya bisa direkam. Itu 100 tahun yang lalu. Al-Quran turun 1500 tahun yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Wa inna alaikum lahafidhin. Tiap-tiap kalian ini ada penjaga-penjaga. Kiraman katibin, perekam yang sangat mulia. Kalau kita berbicara rekaman gambar, rekaman suara, rekaman tindak tanduk, 100 tahun yang lalu, tidak ada yang bakal percaya. Subhanallah. Tapi umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia percaya, dia yakin karena ini adalah kalamullah. Kalau dibahas dengan teknologi, masih belum sampai otaknya ke situ. Tapi sekarang, subhanallah, dengan adanya CCTV, kita lihat satu bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, yang akan datang bagaimana akan terjadi. Sebenarnya banyak bukti-bukti dalam Al-Quran, tapi kita mengambil beberapa aja daripada Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bercerita di dalam Al-Quran tentang laut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ahli kelautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu tidak ada perpustakaan. Rasulullah hidup di tengah Sahara.
di Mekah, dibesarkan di Mekah. Hijrahnya ke Madinah. Cukup jauh dari laut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketemu dua laut. Marajal bahrain, dua laut yaltaqiyan, ketemu satu sama yang lain. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua ini seakan-akan ada pemisah yang dia tidak ketemu satu sama yang lain. Ini 1500 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an. Belum ada seorang pun yang menemukan ini di laut. Sekalipun ahli-ahli kelautan sampai tahun 1800-an belum pernah diketemukan. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah kebesaran mukjizat daripada Al-Quran. Di antaranya ribuan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan lebih jelas lagi. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha adbun furat wa hadha milhun ujad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, dan dia Allah, wa huwa alladhi marajal bahrain, ketemukan dua laut. Yang satu Allah Ta'ala menyatakan azbun furat wa hadha milhun ujad. Yang satu airnya enak, manis diminum. Artinya tidak bergaram. Sebagaimana kita minum air biasa. Yang satu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Ketemu keduanya, tidak bercampur. Yang satu tetap manis, yang satu tetap bergaram. Subhanallah. Waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di antara keduanya bagaikan dinding dan batas yang tidak akan menjadikan mereka itu ketemu. Padahal tidak ada dinding, tidak ada batas. Tidak ada tembok yang menghalangi keduanya. Dan ternyata kedua laut ini, subhanallah, menjadi target turis yang cukup ramai di dunia. Terdapat di Selat Gibraltar. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, ketika kedua laut ini ketemu, itu bagaikan ada yang menarik garis yang putih banget. Busa. Dia berbusa, bagaikan busa. Putih. Seakan-akan yang putih ini yang memisahkan mereka berdua. Warnanya tidak berubah. Satu warnanya yang agak jelas, agak cerah. Biru-biru yang agak cerah. Yang satu birunya biru kelam. Dan tidak pernah bercampur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara 1500 tahun yang lalu. Dan baru diketemukan oleh salah seorang ahli kelautan berkebangsaan Perancis. Dan subhanallah, dia di dalam sejarah itu memeluk agama Islam karena membaca ayat ini dan melihat kenyataan yang ada di laut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara 1500 tahun yang lalu. Baru diketemukan sesudah kira-kira 1200, 1300 atau 1900 tahun. Nah, ini keagungan dan keistimewaan daripada Al-Quran. Kita lihat contoh yang lain, subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Ketika Fir'aun mengikuti Nabi Musa alaihissalam, terbelahnya laut tersebut. Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan kelompoknya sudah sampai di seberang. Fir'aun masih mengejar di tengah laut. Berarti di tengah-tengah. Dan laut masih terbuka. Begitu Nabi Musa dan kelompoknya sudah selesai,
semuanya sudah berada di daratan sebelah, laut ini tertutup kembali. Fir'aun meninggal di tengah-tengah laut. Bayangkan, Laut Merah. Subhanallah. Berarti cukup jauh. Mungkin ketika itu dia berada di tengah-tengah, ditutup oleh air. Dan dalamnya itu tidak tanggung-tanggung. Dengan bala tentaranya, sebagian bala tentaranya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami damparkan badan ke laut. Ke daratan. Pada hari ini kami damparkan badanmu ke daratan. Untuk menjadi pelajaran kepada umat yang datang sesudahmu. Untuk menjadi bukti kebesaran Allah yang datang sesudahmu. Tapi pada saat itu tidak diketemukan badannya. Dan hamba-hamba Allah yang lain berpikir kemana badannya si Fir'aun. Subhanallah. Nanti beberapa puluh tahun yang lalu, ketika piramid diketemukan, ruangan-ruangan yang penuh dengan mumi, kemudian para ahli-ahli medis mulai menyelidiki tentang mumi-mumi yang masih Masya Allah. Jadi teknologi mereka pada waktu itu untuk mengawetkan jenazah itu luar biasa. Ada salah satu mumi yang paling sempurna badannya. Artinya yang paling sempurna keadaannya. Walaupun sudah ribuan tahun meninggal, tapi yang masih agak utuh daripada yang lain-lain. Ternyata begitu diselidiki, yang paling banyak mengandung garam paru-parunya dan organ-organ tubuh yang lain, mumi tersebut. Ternyata inilah dia, Fir'aun, yang tenggelam di laut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, bahwa nanti Allah akan damparkan badanmu ke daratan. Jadi ketika didamparkan Allah subhanahu wa ta'ala ke daratan, diambil oleh pengikut-pengikutnya Fir'aun, kemudian diawetkan, dimumikan, dan disimpan dalam piramid. Berarti ribuan tahun dia tersimpan di dalam piramid. Berapa ribu tahun? Wallahu alam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ini sebelum Nabi Isa. Dan ada nabi-nabi baru kepada Nabi Musa. Jadi kalau dari Nabi Musa kepada Nabi Isa itu ada nabi-nabi lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini subhanallah. Salah satu bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keagungan Al-Quran. 1500 tahun yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa Allah ta'ala akan damparkan badanmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran min nasi an ayatina laghafilun." Tapi kebanyakan daripada manusia dengan ayat-ayat Allah mereka lalai. Lalai. Sehingga kadang-kadang kita menganggap bahwa Al-Quran ini, kita baca Al-Quran hanya sekadar upacara akhirat. Kalau kita berbicara Al-Quran, kita berbicara tentang akhirat, tidak. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kira-kira hanya sepertiga yang Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang keadaan akhirat. 2/3 itu hukum, akhlak, keadaan, kehidupan kita di dunia. Ini yang Allah ta'ala menyatakan, hudan lil muttaqin, petunjuk Al-Quran ini, tuntunan, way of life untuk mereka-mereka yang muttaqin. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, liyakuna lil'alamina nadhira, untuk menjadi peringatan seluruh alam, untuk keseluruhan alam. Subhanallah. Kita lihat contoh yang lain. Bagaimana kebesaran dan mukjizat Al-Quran ketika berbicara tentang kerajaan Rom dan Parsi. Di dalam surat Rum, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Jadi ketika bangsa Roma dikalahkan, di zaman itu nggak ada sistem komunikasi kayak kita sekarang. Coba para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian masih ingat, entum masih ingat zaman telegram. Kita kalau perlu sesuatu, ada yang meninggal dunia, ya, atau undangan kilat, kita ngirim telegram. Ya? Belum ada SMS, belum ada WA, belum ada lain, belum ada HP. Kita kirim telegram. Ini telegram dipakai sistem yang namanya Morse. Jadi dari sini dia kirim memakai isyarat, titik-titik dan garis. Nanti di sana jadi diterjemahkan jadi berita. Kemudian disampaikan kepada yang dituju. Itu pun telegram memakan waktu kadang-kadang 1 hari, 2 hari. Sekarang telegram sudah ketinggalan. Sudah nggak ada kantor pos yang melayani untuk orang mengirim telegram. Sudah nggak ada. Apalagi kita berbicara di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain memakai kuda atau unta. Dia mengirim kurir dengan kuda yang paling cepat. Ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Ketika bangsa Romawi dikalahkan, turun ayat ini. Dan pada saat itu kelompok musyrikin sangat bergembira, bahagia. Karena bangsa Romawi, mereka itu masih beragama Nasara. Agama Nasara ini kalau belum dirubah, Yesus belum dituhankan, atau Nabi Isa alaihissalam belum dituhankan, mereka itu dekat dengan muslimin. Jadi ketika mereka ini kalah, nah, yang mengalahkan mereka ini adalah Persia. Persia ini menyembah api. Sama dengan kelompok musyrikin pada waktu itu yang berada di Mekah, mereka ini menyembah patung. Jadi ketika bangsa Romawi itu dikalahkan, turun ayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat itu, ketika Abu Bakar mendatangi dan menyampaikan wahyu tersebut, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Ghulibatur Rum," sesungguhnya bangsa Rom itu telah dikalahkan. Jadi yang mendapat berita tentang kalahnya bangsa Rom itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, disampaikan kepada masyarakat. Bergembira para musyrikin Mekah semua. Tapi kemudian Abu Bakar sendiri mengatakan bahwa ayat ini fi adnal ard, artinya di tempat yang rendah, di tempat yang dekat. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi nanti mereka itu sesudah dikalahkan akan menang kembali, dan yang mengalahkan kepada bangsa Rom akan dikalahkan. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fi bid'as sinin, di dalam beberapa tahun. Sebelum terjadi, sebelum bangsa Rom menang kembali, sebelum Persia dikalahkan, turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, bangsa Rom yang baru saja mengalami kekalahan, menderita kekalahan. Al-Quran menceritakan apa yang akan datang, dan persis terjadi sesudah beberapa tahun, Persia hancur, Rom hidup kembali. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam ayat ini, lillahil amru min qabl wa min ba'd. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur apa yang Dia kehendaki sebelum dan sesudahnya, atau yang apa yang terjadi di belakang kita dan apa yang akan terjadi yang akan datang. Itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sehingga kita diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa untuk hari besok apa yang akan terjadi kepada kita, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan.
Sebab semua ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh subhanallah yang Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana kebesaran dan keagungan Al-Qur'an, menceritakan apa yang akan terjadi dan apa yang kita baru berkembang, otak kita baru kita dapatkan. Ketemunya dua laut itu belum lama diketemukan. Subhanallah. Ketemunya muminya Firaun belum lama diketemukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk menjadi pelajaran dan contoh kepada umat yang akan datang sesudahnya. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala katakan fattabi'uhu, ikutilah. Ambillah Al-Quran sebagai tuntunan. Fattabi'uhu wattaqu. Ikutilah Al-Quran dan takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dipandangi oleh Allah dengan pandangan rahmah. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kalian dengan pandangan rahmah. Itu Al-Qur'an. Nah, sekarang hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berada di tengah-tengah kita. Tadi kita lihat bagaimana Al-Qur'an membuktikan keajaiban-keajaiban, ya, dan apa yang akan datang telah diterangkan oleh Al-Qur'an. Hamba Allah yang mulia. Kemudian kepada kita, fungsinya Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini Masya Allah. Kita ingin tahu fungsinya Al-Quran. Luar biasa. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya, hamba Allah yang mulia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan turunnya Al-Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan ini adalah sumpah yang dahsyat kalau kalian mengetahui, wahai manusia. Kemudian Allah Ta'ala katakan, innahu laqur'anun karim. Ini di dunia, kita berbicara di dunia. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah Quran yang sangat mulia. Sangat mulia. Berarti kalau kita menginginkan kemuliaan dalam kehidupan kita, pelajari Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Ambillah contoh dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Kalau kita menginginkan kemuliaan. Dan Allah Ta'ala tidak batasi. Saya berikan contoh begini, saudara-saudara, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden itu merupakan figur yang dimuliakan oleh bangsanya. Presiden. Normal. Ya, kalau dia dimuliakan oleh bangsanya. Tapi belum tentu dia mulia di hadapan Allah Ta'ala. Belum tentu. Karena pemimpin itu tanggung jawabnya kepada rakyatnya itu luar biasa. Sangat besar. Akan dimintakan pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden itu dalam kehidupan satu bangsa merupakan figur yang mulia di tengah-tengah bangsanya. Kalau presiden ini berkunjung ke satu daerah, kemudian Anda mengikuti rombongan presiden, Anda akan menikmati kemuliaan yang Anda dapatkan. Begitu landing di satu tempat, Anda berjalan di atas karpet merah bersama rombongannya. Karena apa? Ada figur yang mulia di hadapan Anda. Tapi mulia di dunia, belum tentu mulia di akhirat. Pada kadang-kadang juga walaupun kepala negara. Kepala negara di mana aja. Mungkin di hadapan rakyatnya dia mulia. Tapi di hadapan Allah dia seorang yang tercela. Mungkin di hadapan Allah dia tidak lebih daripada sampah. Mungkin.
Tergantung bagaimana dia mengayomi rakyatnya. Ini baru presiden aja. Kalau kita bernaung di bawah rombongannya dia, kita akan rasakan kemuliaan. Ini yang menyatakan Al-Quran ini sangat mulia adalah dia yang menciptakan bumi tempat kita berpijak. Yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia mengatakan innahu la Qur'anun karim. Ini adalah Quran yang sangat mulia. Berarti kalau kita menginginkan kemuliaan dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat, ikutilah Al-Quran. Jadikan Al-Quran merupakan tuntunan hidup kita. Taatilah peraturan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan hanya sekedar tuntunan. Bukan hanya sekedar petunjuk. Coba kita lihat di ayat yang lain. Fungsinya untuk kita. Dia ini merupakan mukjizat yang terbesar dalam kehidupan manusia. Tapi fungsi kepada kita manusia, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'. Asy-syifa'. Dan kami, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmah lil mu'minin. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan syifa'. Syifa' ini obat. Tapi bukan obat buat fisik kita, obat buat hati kita, obat buat roh kita, buat jiwa kita. Sebab yang berharga bernilai dari kehidupan kita roh. Sebagaimana pintarnya Anda, sebagaimana cakapnya Anda, sebagaimana kayanya Anda, kalau roh sudah terangkat, jenazah Anda tidak ada nilai. Jadi yang berperan roh, yang berharga roh, yang bernilai roh. Jasad dia akan hancur di dalam tanah. Tapi roh dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nanti akan diminta akan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menyatakan syifa wa rahmah. Dia menjadi obat dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita menjadi obat. Sebab ada kadang-kadang orang yang kaya raya, makanannya cukup, rumahnya besar, jiwanya resah. Ingin mendapatkan obat untuk jiwanya, hidup dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai payung Anda bernaung di bawah Al-Quran. Artinya kita mentaati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Sebab terkadang kita katakan, oh saya beriman kepada Al-Quran. Tapi tindak tanduk kita berseberangan dengan Al-Quran. Gaya hidup kita berseberangan dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra al-Qur'an." Perbanyak membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an li sahibiha yaumul qiyamah. Perbanyak baca Al-Quran karena Al-Quran ini nanti dia membawa penolong kepada kita di yaumul qiyamah. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang yaumul qiyamah, tadi tentang kehidupan dunia. Berbicara tentang yaumul qiyamah. Kita sebelum sampai ke yaumul qiyamah, kita akan masuk ke gerbang yaumul qiyamah. Pintu gerbang akhirat. Pintu gerbang yaumul qiyamah. Di mana pintu gerbang yaumul qiyamah? Di Jakarta ini ada kira-kira mungkin 200 gerbang yaumul qiyamah yang bisa kita lihat. 200, kurang lebih 200 gerbang yaumul qiyamah. Hanya kita aja yang nggak hati-hati untuk perhatikan. Kubur itu merupakan gerbang yaumul qiyamah. Kita ke yaumul qiyamah, kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Kalau kita di pesawat, meledak di pesawat, ya sudah kubur kita di laut kalau kita di atas laut. Jadi kubur itu merupakan gerbang yaumul qiyamah. Begitu kita masuk ke dalam kubur. Kalau kita min ahlil Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-Quran ini akan menjadi penolong kepada kita. Itu kita berbicara di alam gaib, Masya Allah. Tapi kalau kita berbicara dalam kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita, perbanyak baca Al-Quran, karena rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, rumah yang banyak terdengar suara Al-Quran, tapi bukan dari tape. Memang kita mendengar, asal kita mendengar dengan khusyuk, fadilahnya ada. Tapi kalau kita membaca, Masya Allah lain lagi.
Rasulullah mengatakan rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Dan rumah yang hampir tidak pernah terdengar atau ada yang membaca Al-Quran, rumah yang Allah ta'ala memberikan banyak kemudaratan di dalamnya. Subhanallah. Itu dalam kehidupan dunia. Jadi hamba Allah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kita lihat perhatikan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tadi Allah ta'ala menyatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah Al-Quran yang Allah ta'ala turunkan di bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Quran penuh dengan keberkahan. Berarti begitu kita memegang Al-Quran, keberkahan sudah mengalir kepada diri kita. Memegang untuk membaca. Nah, kita sebentar lagi akan masuk Ramadan. Ramadan dan Al-Quran ini nggak bisa dipisahkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk menurunkan Al-Quran kepada hambanya di bulan Ramadan. Coba dalam kehidupan kita, kita wajibkan diri kita sedikit aja, supaya tidak ketinggalan dengan Al-Quran. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, Anda pernah mewajibkan diri Anda untuk tiap pagi harus jalan ke tempat kerjaan. Jam 8 tepat, ting, Anda sudah berada di tempat kerjaan. Anda pernah mewajibkan diri Anda untuk mengantar anak ke sekolah, ke TK ketika dia masih kecil. Artinya Anda tentukan mewajibkan diri Anda, saya harus lakukan ini tiap hari. Hamba Allah yang mulia, kenapa kita tidak wajibkan diri kita? Pada waktu subuh, kita membaca Al-Quran. Kita tala'a Al-Quran. Karena Al-Quran juga merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan sarana untuk kita mengobati jiwa kita. Al-Quran merupakan sarana untuk kita dikenal oleh penduduk langit. Dan Al-Quran merupakan sarana untuk kita mengundang keberkahan ke dalam rumah kita. Itu semua dalam Al-Quran. Inilah hamba Allah yang mulia. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar dalam kehidupan manusia. Al-Quran menjamin kehidupan kita di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita jauh daripada Al-Quran. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Tadi kita sama-sama telah simak tausiah dari Ustaz Z.M. Mahmid dengan tema keagungan dan mukjizat Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan yang pertama datangnya dari Laila dari Sukabumi, usia 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, wanita yang soleha di kalangan remaja itu seperti apa, Ustaz? Dan bagaimana cara atau calon imam yang baik menurut Al-Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, ini pertanyaan dari seorang remaja umur 17 tahun. Figur seorang remaja yang saleh. Tentunya yang pertama artinya dia jaga imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua auratnya yang perlu dijaga sebaik-baiknya. Kalau ingin tahu artinya figur-figur wanita yang saleh. Tapi ini kadang-kadang kita menjaga aurat, kita menutup aurat kita tapi dengan sangat ketat sehingga semua lekuk-lekuk badan kita itu ya kita tampakkan dengan sangat menyolok. Tertutup. Ini Rasulullah SAW mengatakan kasyanil aryan, berpakaian tapi bertelanjang. Jadi artinya kita pakai yang kita menutup aurat itu dengan tidak mengundang untuk orang tertarik dengan lenggak-lenggoknya kita. Kemudian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang di dalam Al-Quran jangan kita ikuti. Apa yang Allah larang jangan kita lakukan.
Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita lakukan. Itu adalah figur remaja yang baik. Nah, mengenai ketika Anda bertanya calon imam yang baik, maksudnya mungkin calon suami yang baik. Kita kan biasanya kalau ada yang senang melamar kepada kita, biasanya kita tanya kerjaannya di mana, pendidikannya apa. Kenapa kita nggak tanya yang duluan? Ketaatan Anda kepada Allah Ta'ala itu sampai di mana? Salatnya gimana? Pengetahuan tentang agamanya gimana? Itu kalau mau cari imam yang baik. Baru sesudah itu tanya yang lain-lain. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan juga masih dari hamba Allah yang ada di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika ada dua manusia yang bekerja di luar negeri, pria dan wanita? Lalu bagaimana cara melakukan pernikahan yang menurut Allah dan Rasulnya inginkan yang baik menurut syariat? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan yassir wa la tu'assir. Permudahlah urusan manusia, jangan persulit. Sebenarnya orang yang bekerja di luar negeri, kalau dia ingin menikah, bisa-bisa aja, nggak ada yang susah. Umpama walinya masih berada di Indonesia, walinya itu bisa melimpahkan, mewakilkan kepada seseorang yang berada di tempat yang mereka akan nikah melalui telepon. Apalagi sekarang kan telepon sudah ada yang lain, sudah pakai gambar, apalagi yang satu, subhanallah. Sudah banyak sekarang yang kita bisa nelpon satu sama yang lain dengan gambarnya. Walinya itu bisa nampakkan kan dirinya. Dan bisa berbicara melalui telepon. Umpama dia katakan, saya wakilkan kepada umpama si A untuk sebagai wali untuk menikahkan mereka, bisa. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit. Kalau walinya berada di Indonesia, melalui telepon bisa. Malahan pernikahan juga melalui telepon juga bisa. Asalkan kita tahu pasti bahwa betul ini walinya dan ini benar, ini calonnya. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan masih datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Warahmatullahi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dengan jelas bahwa Al-Qur'an merupakan keagungan yang luar biasa. Akan tetapi kenapa banyak umat Islam sendiri masih ragu untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan juga petunjuk dalam hidupnya? Saya setuju dengan pernyataan Habib Rizik Syihab bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, yang menyinggung tentang Habib Rizik mengatakan bahwa ayat Quran di atas ayat konstitusi. Itu memang benar, sangat benar. Sebab ayat Quran ini adalah ayat-ayat Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kita muslimin. Allah Ta'ala yang mewahyukan. Kalau konstitusi satu negara itu diatur oleh manusia, bukan oleh Allah Ta'ala. Pasti ada lemahnya, ada salahnya, ada miringnya. Tapi kalau dari Allah Ta'ala, jadi kita itu harus berhati-hati. Jangan dibalikkan. Kalau dikatakan konstitusi itu lebih tinggi dari ayat-ayat Allah, kalau dia seorang muslim, berarti dia mendeklarasikan kekafirannya dia kepada Al-Quran. Nah, sekarang mengenai pertanyaan. Al-Quran ini sangat agung. Al-Quran ini merupakan kitab suci. Kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa umat Islam banyak yang masih ragu untuk mengikuti Al-Quran? Benar. Ini bertalian dengan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang dalam iman kita itu masuk keraguan. Itu sehingga saya katakan tadi, ragu merupakan bakteri yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Ragu. Kita ragu dalam sesuatu yang kita lakukan aja, hati kita udah nggak enak, nggak senang. Jadi sebenarnya ini bertalian dengan iman, kita lebih yakin kepada sesuatu yang lain daripada yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adalah karena iman. Justru itu kita ketika akan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tanamkan keyakinan sekuat mungkin, buang keraguan-raguan. Karena ini adalah kalam Allah. Jadi ini sebenarnya bertalian dengan iman. Imannya yang lemah.
Sehingga terkadang Al-Quran itu dianggap ya sekedar upacara akhirat, bukan tuntunan hidup. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda Nisa yang ada di Singapura, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ini banyak yang cenderung mementingkan handphonenya, baik itu bangun dan juga tidur selalu memegang handphonenya. Lalu terkadang Al-Quran ini dijauhkan atau kita masih jauh dalam Al-Quran. Bagaimana cara mensiasatnya agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, Ustaz? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya jawab ini, saya ingin jelaskan dulu dikit tentang handphone. Di dalam handphone itu sekarang sudah ada Quran 30 juz yang kita bisa download. Malahan kadang-kadang di HP saya aja itu ada 5 macam Al-Quran yang saya download. 5 macam Al-Quran. Ketika kita membuka Al-Quran, umpama kita berada di bus. Dalam perjalanan, lebih baik saya ngaji umpama. Jadi ketika dia tampilkan Al-Quran, pada saat itu dia memegang Al-Quran. Pada saat itu dia memegang Al-Quran. Karena yang nampak ini semua adalah ini Al-Quran tersimpan di dalam HP-nya dia. Pada saat itu dia memegang Al-Quran ketika dia tampilkan. Keberkahan sudah mengalir kepadanya. Nah, tapi kita di dalam kehidupan memang kita harus akui banyak yang terjadi. Mungkin seorang itu dia buka HP-nya, ngecek tentang WA yang masuk atau ide yang masuk, mungkin dalam sehari 30-40 kali. Belum tentu dia membuka Al-Quran. Padahal Al-Qurannya ada dalam HP-nya. Belum tentu dia membuka Al-Quran dalam sehari itu 2 kali atau 3 kali. Subhanallah. Dan ini merupakan salah satu daripada godaan iblis yang menumpang di atas teknologi. Padahal sebenarnya kita udah nggak repot-repot bawa Al-Quran dari rumah. Al-Quran ada dalam HP kita. 30 juz, Masya Allah. Dengan artinya, dengan maknanya. Sudah ada dalam. Maka coba kita biasakan. Dari sekarang kita biasakan. Setidak-tidaknya kalau kita membuka, coba kita begini aja. Kita kan sekarang sudah terbiasa harus ngecek. Jangan-jangan ada WA masuk. Jangan-jangan ada. Itu artinya kan kita wajibkan diri kita kan untuk memeriksa. Nah, coba kita wajibkan diri kita. Tiap saya membuka WA, saya membuka Al-Quran juga untuk membaca biarpun 2 ayat. Jadi supaya kita imbangi, Masya Allah. Kalau kita bisa mendidik yang demikian, insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mempermudah kehidupan kita. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Kampung Bojong Duren, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika ada seseorang yang suka membaca Al-Quran hanya surat Tabarok, Waqiah, Yasin saja? Apakah bisa menemani di dalam gerbang akhirat nanti, Ustaz, kuburan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi begini, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala komplit, kamil. Allah ta'ala menyatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzilahu fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, hudan linnas wa bayyinat. Al-Quran itu menerangkan detail minal huda wal furqan, tentang mana jalan yang baik, mana yang jelek, mana yang celaka, mana yang petunjuk, diterangkan oleh Al-Quran. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada kita, kepada Rasulullah, diajarkan kepada kita ini 30 juz, 6.600 sekian ayat. Ada di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita itu disuruh umpama membaca surat Al-Waqiah tiap malam, ya. Ada juga sahabat-sahabat Rasul yang membaca surat Tabarak, ya. Ada sahabat Rasul yang senang membaca Qul huwallahu ahad.
Tapi bukan berarti yang lain-lain dia nggak baca. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca ini hanya merupakan tambahan vitamin. Tapi Al-Quran itu kita baca sekalipun 1 hari 2 halaman. Berjalan terus sampai dia khatam. Kemudian kita mau biasakan tiap pagi kita baca surat Tabarak. Boleh. Tiap umpama malam Jumat kita baca surat Yasin. Boleh. Ya. Tapi jangan kita tidak mau membaca Al-Quran yang kita baca hanya Yasin aja terus-terus itu. Jangan. Kita disuruh untuk baca Al-Quran. Jadi artinya waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu artinya bukan hanya teratur, tapi dia jalan terus dari pertama sampai akhir. Kita nggak boleh hanya milih aja, hanya ini aja yang saya senang. Kalau kita mau milih, kita membaca Al-Quran. Umpama saya contohkan begini. Tiap pagi kita baca Al-Quran. Berjalan. Umpama 1 hari 2 halaman lah, jangan susah-susah. Tapi sebenarnya 1 hari 1 juz itu sangat mudah. Cuma kita aja yang kurang yakin. Tapi berjalan terus. Hari yang kedua 2 juz. Atau hari kedua itu 1 juz. Hari ketiga 1 juz setengah dan selanjutnya. Kemudian tiap malam kita membaca surat umpama Al-Waqiah. Atau kita membaca surat Al-Mulk. Itu berarti merupakan sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Tapi Al-Quran itu semuanya kita perlu untuk baca bertahap. Kemudian kita baca surat-surat yang lain. Jangan kita hanya membaca 1 surat melulu terus-menerus. Kemudian yang lain-lain kita nggak mau baca. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada kesimpulan di sore hari ini untuk kita semuanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhkan diri kita daripada Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran. Bernaunglah di bawah Al-Quran. Dan jadikanlah kehidupan kita bagian daripada Al-Quran. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ketika dalam perjalanan kita menghadap kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya saya teringat satu pengalaman ketika saya bertemu seorang dokter dari Pakistan. Saya ketemu di Amerika, Masya Allah. Dan dia ini ikut rombongan jamaah tabligh. Pada waktu itu saya menggabungkan diri dengan mereka. Di Amerika ini, ikut jamaah tabligh. Ketika akan berpisah, satu sama yang lain menyuruh untuk si A mengatakan si B ajak berdoa, si C dan selanjutnya. Akhirnya sampai kepada si dokter ini, rupanya karena dia ini termasuk yang cukup tua dan agak mengerti dalam agama. Kemudian hamba Allah ini berdoa. Di antara doanya, subhanallah, dia mengatakan, Allahumma ahyina bil Qur'an. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran. Wa tawaffana bil Qur'an. Dan matikanlah kami dengan Al-Quran. Waj'alna min ahlil Qur'an. Dan jadikanlah kami daripada ahlil Quran. Itu Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk kepada kelompok ini. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa Ustaz atas tausiahnya. Insyaallah, amin wa jami'an insyaallah. Demikianlah ikhwan akhwat rahimakumullah tausiah sore bersama Ustaz ZN Bahmid tentang keagungan dan juga mukjizat Al-Quran jilid kedua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Al-Quran. Dari studio saya Muhammad Arif ini bertugas dan juga ada Ondin dan juga Bang Yusuf di sore hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.